Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa in qila, maka jika ditanya, fama taqulu, maka apa pendapatmu? Qala yaqulu itu bisa berarti berkata, bisa artinya bertanya, bisa artinya menjawab, bisa artinya berpendapat. Fama taqulu, maka apa pendapatmu? Fi silati ahli suqi, pada pemberian ahli suq, para penghuni pasar. Wa ghairihim, dan selain mereka. Hal yalzamu radduha, apakah wajib radduha, menolaknya? Wal bahthu, dan meneliti anha, dari pemberian tersebut. Wa qad alimta, sedangkan engkau telah tahu, sedangkan sungguh engkau telah tahu, mujazafatahum, akan serampangannya mereka. Apa serampangan itu? Kalau kita lihat di dalam syarahnya kitab Sirajut Thalibin, mujazafah itu adalah bai'u syai'i la ya'lamu al-kaila wal wazna, yaitu menjual sesuatu tanpa mengetahui takaran dan timbangannya. Atau kalau kita lihat di kamus, mujazafah itu adalah transaksi jual beli dari sisi penjual tidak menggunakan takaran atau timbangan, dikira-kira ukurannya. Nah, itu mujazafah. Ya. Wa qillati nazarihim, dan kurangnya pertimbangan mereka fi muamalatihim, di dalam perdagangan mereka, di dalam perniagaan mereka. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu silatil ikhwani, dan seperti demikian itu pemberian saudara-saudara yang lain. Fal jawabu, maka jawabannya, annahu, sesungguhnya, idza kana zahirul insani, apabila ada lahiriahnya manusia itu, as-salaha, baik, wasatra, dan menutup diri dari kemaksiatan. Dia suka berbuat maksiat tapi masih punya rasa malu, sehingga dia tidak bermaksiat secara terang-terangan, menutup-nutupi kemaksiatannya. Nah, itu belum sampai jatuh ke derajat fasik. Bagaimana kalau lahiriahnya seseorang itu baik dan kita tidak tahu kemaksiatan apa saja yang dia perbuat? Fala haraja, maka tidak mengapa, maka tidak ada salahnya, maka tidak berdosa. Haraja, fala haraja, alaika, atasmu, fi qabuli silatihi wa sadaqatihi, di dalam menerima pemberiannya, wa sadaqatihi, dan sedekahnya. Wala yalzamu, dan tidak wajib, al-bahthu, oleh meneliti, bi antakula, dengan bahwasannya engkau mengatakan, qad fasada zamanu, sungguh telah rusak az-zamanu, oleh zaman. Tidak perlu. Fa inna hadza, karena sesungguhnya ini, engkau meneliti, kemudian engkau mengatakan zaman ini telah rusak. Su'udzonin, itu adalah buruk sangka. Bidzalika, terhadap demikian itu pemberian atau sedekah seseorang. Bidzalika rajulil muslimi, terhadap demikian itu seorang yang muslim. Ya, zon. Zon itu adalah praduga kuat, sangkaan yang kuat, ya. Di sebelumnya menggunakan kalimat ghalabatu dzannin, ya, didominasi oleh prasangka yang kuat. Itu makna zon, gitu. Nah, terkait dengan makna zon, saya teringat sebuah syair
yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari Suriah, Syekh Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimashqi, di dalam mengomentari satu keterangan di dalam kitab Sahih Bukhari tentang mimpinya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yang saat itu beliau menceritakan bermimpi bertemu dengan saudaranya Abu Lahab dan menanyakan bagaimana kondisinya di alam kubur. Maka pamannya Rasul Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mendapatkan keterangan dari Abu Lahab bahwa Abu Lahab di dalam kuburnya setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksaan. Gitu. Maka setelah selesai menjelaskan demikian, maka Syekh Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimashqi dalam sebuah syairnya memberikan satu statement, satu pernyataan. Kata beliau, "Idza kana hadza kafiron, jaa zammuhu wa tabbat siyadahu fil jahimi mukhallada." Apabila seorang yang kafir ini, yang namanya dicela di dalam surat Tabbat Siyadah, dan dia kekal di dalam neraka jahim, kemudian ata annahu fi yaumil isnain daiman yukhaffafu anhu lissururi bi ahmada. Ada satu riwayat fi kulli yaumil isnain, pada setiap hari Senin, daiman selamanya, yukhaffafu anhu, diringankan siksaan baginya, lissururi bi ahmada, karena merasa gembira dengan kelahirannya Ahmad atau Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdi. Nah itu. Di akhir syairnya beliau mengatakan menggunakan zon. Famadzannu bil abdi allazi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana dugaanmu, prasangka kuatmu terhadap seorang hamba yang sepanjang usianya masruron bi ahmada, meluapkan kegembiraannya dengan memperingati perayaan kelahirannya, wa mata muwahhida, dan dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Abu Lahab saja yang kafir, yang menentang Rasulullah, yang memusuhi Rasulullah, pada saat Nabi Muhammad dilahirkan dan mendengar kabar gembira tentang kelahiran keponakannya, dia memerdekakan hamba sahayanya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah, ya, sebagai bentuk kegembiraan atas lahirnya Rasulullah, diringankan siksaannya di dalam kuburnya. Lalu bagaimana dengan seorang muslim, umat Rasulullah, yang meluapkan kegembiraannya dengan merayakan maulid dan meninggal dalam keadaan bertauhid? Nah itu zon, menggunakan kata zon di akhir syairnya. Bal, bahkan husnudzon, berbaik sangka, bil muslimina, terhadap orang-orang muslim, ma'murun bihi, itu diperintahkan, bihi dengan husnudzon. Bahkan ada satu keterangan hadis, idza sa'a fi'lul mar'i sa'a zununuhu. Siapa saja yang perbuatannya tidak baik, sa'a zununuhu, maka prasangkanya pun tidak baik. Jadi pada saat kita berburuk sangka kepada orang lain, harusnya kita evaluasi diri kita, jangan-jangan perbuatan kita tidak baik. Summa alam, kemudian ketahui olehmu, ma huwal aslu fi hadzal babi, sesuatu, huwal aslu, yang menjadi pokok bahasan, fi hadzal babi, di dalam bab ini. Apa yang menjadi pokok bahasa di dalam bab ini? Yaitu tentang hukum bagaimana menerima pemberian dari orang lain. Wahwa, dan dia, bab atau huwal aslu, pokok bahasan dalam pembahasan ini, annaha huna, sesungguhnya di sini syai'aini, ada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama
atau kita sering menerjemahkan salah satu di antara keduanya, ahaduhuma yang pertama, hukmus syar'i, yaitu hukum syariat, wa zahiruhu dan lahiriahnya. Wasani dan yang kedua, hukmul wara'i, hukum wara' wa haqquhu dan hakikatnya. Fa hukmus syar'i, maka hukum syariat, an ta'khudha ma ataka mimman zahiruhu salahun. Engkau boleh menerima, ya. Akhadha ya'khudhu artinya bisa mengambil, bisa memegang, bisa menerima. Dalam kasus ini adalah menerima pemberian. An ta'khudha, engkau menerima ma sesuatu ataka yang diberikan kepadamu. Mimman dari orang, zahiruhu yang secara lahiriahnya solahun baik. Jadi secara hukum syariat, engkau boleh menerima apa yang diberikan kepadamu dari seseorang yang lahiriahnya terlihat olehmu adalah orang baik. Wala tas'al dan jangan engkau bertanya. Illa melainkan antatayakona kecuali engkau yakin annahu sesungguhnya sesuatu yang diberikan tersebut gosbun adalah barang yang gosob, ya, barang punya orang lain yang tanpa izin diberikan kepada kita. Au haramun bi'ainihi atau haram secara fisiknya. Itu hukum syara'. Wa hukmul wara'i dan hukum wara' alla ta'khudha syai'an. Engkau tidak boleh menerima sesuatu apapun min ahadin dari seseorang hatta tabhasa anhu sehingga engkau meneliti anhu dari orang tersebut ghayatal bahsi dengan penelitian yang maksimum, yang maksimal. Wa tastaqsi dan engkau minta keterangan alaihi atas orang tersebut ghayatal istiqsa'i dengan keterangan yang maksimal. Fatastaikina sampai engkau yakin annahu sesungguhnya barang yang diberikan kepada kita kepadanya la syubhata fihi, tidak ada yang syubhat fihi pada barang tersebut bihalin dalam kondisi apapun. Wa illa dan jika tidak fataruddahu maka engkau wajib mengembalikannya kepada orang tersebut. Falaqad rawaina maka sungguh benar-benar kami telah meriwayatkan an Abi Bakrin Siddiq dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Siapakah Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selisih 2 tahun usianya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna gulaman, sesungguhnya gulaman seorang budak lahu milik Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Atahu datang kepada beliau bila banin dengan membawa segelas susu. Fasyaribahu maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq meminumnya. Faqala al-gulamu maka si budak tadi bertanya, ya, si pelayan tadi bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kuntu idza ji'tuka bi syai'in tas'aluni anhu. Ya. Engkau biasanya apabila aku datang kepadamu dengan membawa sesuatu, engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu tersebut. Walam tas'alni dan engkau tidak bertanya kepadaku an hadzal labani dari susu ini. Biasanya engkau bertanya, Tuhan, tentang apa yang aku bawa atau aku berikan kepadamu. Kenapa saat ini engkau tidak bertanya tentang susu ini? Faqala. Maka bertanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa ma qissatuhu.
Dan bagaimana kisahnya? Apa kisahnya? Apa ceritanya tentang susu ini? Qala, si pelayan tadi mengatakan, menjawab, raqaitu qauman. Aku meruqyah sekelompok orang, aku menjampi sekelompok orang, ruqyal jahiliyati dengan jampe-jampe jahiliyah. Ya, dengan menjampenya dengan menggunakan cara jampe-jampe jahiliyah. Fa'atuni, nah berhasil tuh ternyata, kebetulan. Fa'atuni, lalu mereka memberikan kepadaku haza akan susu ini. Masya Allah, begitu mendengar seperti itu, fataqayya'a Abu Bakrin. Maka muntah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, mendengar bahwa susu itu adalah pemberian sekelompok orang ya terhadap pelayannya ini sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah memantrai, menjampe-jampe, meruqyah dengan cara ruqyahnya jahiliyah. Maka muntah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waqala, dan beliau berdoa, Allahumma ya Allah, hadhihi maqdirati. Ini adalah kemampuanku. Fama baqiya fil uruqi, maka sesuatu yang tersisa atau sesuatu yang masih ada fil uruqi di dalam urat-urat leherku, urat-uratku, fa anta hasbuhu, maka engkaulah yang menghitungnya. Ya, baqiya itu kadang-kadang suka diterjemahkan masih. Contoh di kajian sebelumnya menggunakan kalimat watabqi fisyaki. Nah, kita sering menerjemahkan watabki dan engkau masih tersisa fisyaki di dalam keraguan. Kan gak enak kalau menerjemahkan seperti itu. Watabki fisyaki dan engkau masih ragu. Gitu ya terjemahannya. Watabki fisyaki. Fahadha, maka ini keterangan, ya dulu kamu menunjukkan atasmu ala wujubil bahsi, atas wajibnya meneliti barang pemberian orang lain. Amma terhadap sesuatu taqdumu yang engkau datang alaihi atas sesuatu tersebut. Ini menunjukkan wajibnya meneliti sesuatu yang diberikan kepadamu. Gitu ya, taqdumu alaihi. In kana laka nazarun fil wara'i wa haqihi, ya, jika ada bagimu nazarun pertimbangan fil wara'i di dalam wara' wa haqihi dan hakikatnya. Jadi kalau kita mengambil hal yang kedua tentang wara', tapi kalau kita yang pertama silahkan, ya, tidak perlu. Maka dosanya di sebelumnya sudah dijelaskan, itu ditanggung oleh si yang memberi. Selama kita meyakini lahiriahnya dia baik, ya, dan dia bukan orang fasik. Fahadhihi, maka ini kisah, ini keterangan, hadhihi, seperti inilah ketentuannya. Ya, kalau kita mau mengambil yang wara'. Fa'in kulta, maka jika engkau mengatakan, faka'annal wara'a yukhalifu syar'a wa hukmahu, maka seakan-akan seolah-olah wara' itu menyalahi syariat dan hukumnya. Fa'lam, dijawab oleh Imam Ghazali, ya, fa'lam, maka ketahui olehmu, anna syar'a, sesungguhnya syariat, maudhu'un 'alal yusri was samahati, itu persoalan tentang kemudahan, was samahati dan toleran. Ya, maudhu' bisa bermakna judul, maudhu' bisa bermakna tema, maudhu' bisa juga diterjemahkan persoalan. Ya, makanya tafsir tematik at-tafsir al-maudhu'i. Maka ketahui olehmu sesungguhnya syariat itu persoalannya tentang kemudahan dan toleran. Walidzalika, dan karena demikian itu, qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu, aku diutus, bil hanifiyati, dengan membawa agama yang lurus, as-samhati, lagi toleran. Itu kalau syariat.
Wal wara'u sedangkan wara' maudhu'un ala tasydid wal ihtiyati. Itu persoalan tentang tasydid, ya, beban. Sesuatu yang harus dipikul sama kita wal ihtiyati dan kehati-hatian. Kamakila sebagaimana dikatakan al-amru 'alal muttaqin. Jadi ada satu pepatah, al-amru 'alal muttaqin, satu perkara, satu urusan 'alal muttaqin atas orang-orang yang bertakwa, adyaku itu lebih ketat min aqdit tis'ina daripada 90 ikatan tali simpul. Jauh lebih kuat, jauh lebih ketat ketimbang 90 ikatan tali simpul. Summal wara'u, kemudian waro' minas syar'i aidon, itu juga termasuk syariat juga. Waro' itu. Fakillahuma, maka masing-masing keduanya fil asli pada asalnya wahidun itu satu. Walakin dan tetapi, akan tetapi ketika lisyar'i bagi syariat hukmani ada dua hukum. Hukmul jawazi, pertama hukum boleh, wa hukmul afdoli wal ahwati, dan hukum afdol lebih utama wal ahwati dan kehati-hatian. Wal jaizu dan jaiz yuqalu dikatakan lahu bagi jaiz hukum syar'i itu hukum syariat. Wal afdolul ahwatu, dan sesuatu yang lebih utama dan lebih hati-hati yuqalu lahu hukmul waro'i, itu dikatakan sebagai hukum waro, ya. Jadi kalau syariat itu masih memberi ruang bagi sesuatu yang sifatnya jaiz, boleh, begitu ya. Sedangkan waro sudah tidak memberi ruang bagi itu. Karena waro lebih fokus kepada ambil yang lebih utama atau ambil yang lebih hati-hati. Fahuma, maka keduanya ma'at tamayyuzihima, meskipun berbeda, ya, di antara keduanya wahidun fil asli, itu asalnya satu. Fafham zalika, maka fahami olehmu zalika, demikian itu. Demikian itu mana? Hukum waro dan hukum syara. Rosyidan. Nah, rosyidan ini jumlah du'aiyah, ya. Rosyidan, bagaimana cara menerjemahkannya? Rosyidan, semoga engkau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in kulta, maka jika engkau katakan, idza jazal bahthu wal iktisa'u wal istiqsa'u, apabila boleh al-bahthu oleh meneliti, wal istiqsa'u dan minta keterangan, an kulli syai'in dari setiap sesuatu, fasada alaina, kalau dilihat di kitab lain fasadda alaina, sadda yasuddu, ya, maka menutup alaina atas kami, ma sesuatu na'khudhuhu yang kami boleh menerima, huwa akan sesuatu tersebut fi hadzal zamani, di zaman sekarang ini. Wa ta'azzarul amru, dan menjadi sulit al amru oleh urusan, bimarrotin dengan sekaligus, ala sahibil waro'i terhadap orang yang waro, ya. Iz, karena la budda, mesti, ya, harus, seyogianya, semestinya, lahu bagi orang yang waro, min balagin, daripada balag, ya. Balag itu penyampaian, yuballighuhu yang menyampaikan dia ila taati kepada ketaatan, ya. Balag itu sesuatu yang maksimal tadi, ya. Jadi harus sempurna. Kalau untuk orang yang waro, dipastikan betul pemberian tersebut jangankan haram, syubhat pun jangan sampai ada. Fa'lam, maka ketahui olehmu, anna tariqal waro'i, sesungguhnya jalan waro, syadidun, itu berat.
Wa anna man qasada sulukahu, dan sesungguhnya siapa saja yang berkeinginan, bermaksud sulukahu, menempuh perjalanan wara, fasyartuhu, maka syaratnya gitu ya, ayyuwattina nafsahu, dia mesti ya menjadikan nafsahu, jiwanya, wa qalbahu, dan hatinya, ala ihtimali syiddati, atas menanggung beban. Ya, dia harus bisa membiasakan jiwa dan hatinya untuk menanggung beban yang berat. Rela menanggung beban yang berat. Wa illa, dan jika tidak, fala yatimmu lahu, maka tidak akan sempurna lahu bagi sahibul wara, zalika, akan demikian itu wara. Walihadzal makna, dan bagi ini makna pengertian, sorol kathiru min ahlil wara, maka jadilah kebanyakan dari ahlul wara, wasabiquna, dan orang-orang terdahulu, ila jabali Lubnana, itu mereka pergi mengasingkan diri ke bukit-bukit di Libanon. Ya, Lubnan itu Libanon, wa ghairihi, dan selainnya. Demi untuk menjaga jiwa dan hatinya ya dari memakan barang yang haram dan syubhat. Fastaqsaru, dan mereka membatasi diri, ala aklil hasyishi, atas memakan rumput-rumputan, wa samaratin tafihatin, dan buah-buahan yang tawar, ya, yang enggak ada rasanya. La syubhata fiha, yang tidak ada yang syubhat, fiha, pada samarat, bihalin, dalam kondisi apapun. Gitu ya. Faman samat himmatuhu, maka siapa saja yang tinggi cita-citanya, ila naili manzilatil waro'il a'la, untuk memperoleh kedudukan waro' al-a'la, yang tinggi, fa'alaihi, maka wajib atasnya, ayyahtamila, bahwa dia menanggung, memikul, asyada'ida, akan beban-beban tersebut, wa yasbiro, dan dia bersabar, alaiha, atas itu syada'id, wa yasluka, dan dia menempuh, thariqa ulaika, jalan mereka, ashabul wara, liyanala, supaya mendapatkan manzilatahum, kedudukan mereka, supaya mendapatkan kedudukan ahlul wara. Wa amma in aqoma bainan nasi, dan adapun in aqoma, jika bermukim, jika tinggal, bainan nasi, di antara orang-orang, dia tidak mengasingkan diri ke bukit-bukit, ya, dia tetap tinggal di komunitas masyarakat. Wa akala, dan dia memakan, mimma, dari sesuatu, yatana walunahu, yang mereka memberikan hu, akan sesuatu tersebut, fi aidihim, dari hasil usaha mereka. Ya, namanya kiai, namanya ulama, pasti tamunya banyak. Tamunya banyak yang datang, banyak yang ngasih karena ingin berkahnya, gitu ya. Nah, bagaimana tuh posisi kiai tersebut? Faliyakun indahu bimanzilatil maitati, maka hendaklah indahu, menurut dia, dalam pandangannya dia terhadap sesuatu tersebut, barang pemberian tersebut, bimanzilatil maitati, ya, sederajat dengan maitah, bangkai. Jadi anggap saja pemberian tersebut bagaikan bangkai. La yakdumu alaiha, dia tidak memakan, kodama yakdumu ini mendatangkan, ya, alaiha, atas bangkai tersebut, maksudnya mengkonsumsi, ya. Dia tidak memanfaatkan pemberian tersebut, kalau itu pakaian. Dia tidak memakan atau meminum pemberian tersebut, kalau itu berupa makanan dan minuman, illa inda doruroti, kecuali pada saat darurat. Gitu ya. Kecuali kalau sudah tidak ada makanan apa-apa lagi, hanya sekedar untuk menambah kekuatan dia beribadah kepada Allah, baru dia konsumsi.
Summa la yatanawalu minha, kemudian dia tidak memanfaatkan minha dari barang pemberian tersebut, ya, yang diposisikan seperti bangkai tadi, illa kecuali miqdaro ma yuballighuhu ila taati, seukuran sesuatu yang bisa menyampaikan, ya, si sahibul wara' tadi ila taati kepada ketaatan. Fayakunu lahu uzrun fi dzalika, maka ada lahu baginya si sahibul wara' yang demikian itu tadi, uzrun itu adalah sesuatu yang uzur fi dzalika pada demikian itu. Kalau dia tinggal, ya, di komunitas masyarakat, tidak mengasingkan diri, tidak uzlah. Wala yadurruhu, dan itu tidak membahayakan dia. In kana fi aslihi syubhatun, meskipun, ininya di sini meskipun, ya, meskipun asal barang pemberian tersebut ada syubhatnya. Kenapa tidak membahayakan dia? Fa innallaha, karena fa-nya itu di situ gimana? Karena, ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aula bil udri, itu lebih utama, ya, di dalam menerima uzur. Walihadza, dan karena inilah, qala al-Hasanul Basri, telah berkata seorang ulama tabi'in generasi pertama, ya, Sayyidina Hasan al-Basri, beliau yang mengalami sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Fasadas suku, fasada telah rusak as-suku oleh pasar. Fa'alaikum, maka wajib atas kalian bil quti, dengan makanan pokok saja. Jadi hanya sekedar untuk mengisi perut kita dari lapar dan haus supaya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di masa tabi'in. Lalu bagaimana dengan masa kita? Nah, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan untuk kita supaya berhati-hati menjaga makanan dan minuman kita agar terhindar dari barang-barang paling tidak yang haram. Ya, meskipun yang syubhat saat ini kita masih berat untuk bisa terhindar dari barang-barang yang syubhat, ya. Tapi paling tidak mudah-mudahan jangan sampai kita membenarkan sesuatu yang salah supaya kita tidak jatuh ke murtad. Nauzubillah summa nauzubillah, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.